Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada judul kali ini memang cukup menggelikan. Artinya bahwa kenapa seorang santri pendidik ini tidak memiliki guru, lalu belajarnya dari siapa? Bukankah kalau itu seorang santri pendidik beragama Islam, yang pertama ayat suci Al-Quran diturunkan adalah Iqra, artinya baca, artinya belajar, artinya teliti, artinya telaah. Banyak sekali. Tetapi seorang santri pendidik tidak pernah memiliki seorang guru. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang santri pendidik pun tidak memiliki seorang murid, baik itu keluarganya maupun orang lain. Bukan berarti bahwa seorang santri pendidik tidak mempunyai kemampuan biometafisika yang luar biasa, yang sesungguhnya dengan mudah dia menurunkan ilmu apapun kepada orang-orang. Itulah salah satu pendidik yang memiliki, menurut pendapat saya, itu ada keanehan. Jadi tidak mau barangkali dia terbuka, tidak pula membentuk sebuah kelompok di masyarakat, misalnya pengajian, misalnya yayasan, misalnya lembaga, baik itu lembaga kemasyarakatan maupun lembaga budaya. Santri pendidik itu seolah-olah ada tapi tiada, tiada tapi ada. Nah, kalau logikanya kita, manalah mungkin seorang manusia biasa atau seorang santri pendidik sekalipun, dia pastilah memiliki seorang guru agar ilmunya semakin bertambah. Kenyataannya seorang santri pendidik itu tidak memiliki guru, tidak memiliki satupun guru. Bukan berarti dia tidak pernah belajar dalam tidak memiliki guru itu dalam hal ilmu biometafisika atau metafisika atau ilmu kegaiban. Dia tidak memiliki guru. Kalau ilmu pelajaran di sekolah, dia memiliki banyak guru. Mulai barangkali beliau pernah masuk TK, PAUD, zaman dulu gimana PAUD ya? Mungkin TK, mungkin SD, SMP, SMA sampai perkuliahan, barangkali dia mempunyai guru atau dosen atau maha guru. Akan tetapi yang kita bicarakan adalah dia tidak memiliki guru untuk hal-hal yang bersifat ilmu kegaiban, ilmu yang tidak masuk di akal pikiran kita. Akan tetapi kenyataan sebagai contoh bahwa banyak kita mendengar atau melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seseorang orang mempunyai ilmu kebal. Itu kan di luar nalar. Kalau kita kan kena pisau aja udah berdarahan, kena api udah panas, udah meringis gitu. Nah, seseorang yang mempunyai kekebalan itu otomatis itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tapi terjadi. Dan mereka biasanya ada dua kemungkinan. Satu, dia memiliki guru spiritual dan tidak pernah mungkin dia berdiri sendiri, artinya dia mendapatkan ilmu itu dari dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Pasti dia punya guru. Bisa dengan dia mempunyai guru, dia bisa juga dia dengan mahar, artinya membeli mahar. Misalnya seseorang yang akan bertempur lah kalimatnya, akan perang misalnya, kalau dalam keadaan terdesak zaman dahulu di zaman Belanda misalnya. Nah, maka dia mencari ilmu, mencari guru untuk dirinya sendiri, untuk melindungi daripada peluru, tahan terhadap peluru. Nah, itu ada ilmu seperti itu, dan itu kebanyakan itu dipelajari, dan ada yang lulus dan ada yang tidak. Itu kan di luar nalar. Peluru dengan kecepatan sekian ratus kilometer per jam atau sekian ribu kilometer per jam per detik barangkali ya. Kemudian besinya itu runcing, harusnya dia tembus oleh peluru, baik itu pistol maupun laras panjang seperti M16 barangkali ya, atau AK senjata Soviet. Dia tidak mengalami luka sedikit pun. Itu hal yang di luar nalar. Nah, seorang santri pendidik itu mempunyai ilmu apapun
yang ada di dunia ini yang sifatnya di luar nalar. Salah satunya yang saya sendiri masih pusing, masih bingung adalah teleportasi total. Saya selalu mengatakan teleportasi total karena hal ini sesuatu hal yang tidak mungkin di akhir zaman. Itu mungkin di dalam alam nyata. Apakah ada? Ada. Salah satunya di alam dimana pada saat sekarang yang berjuta-juta tahun yang lampau sampai kemarin yang namanya di tanah gurun Arab Saudi tidak pernah sekalipun ada yang namanya danau. Kemudian tidak pernah yang namanya padang itu menghijau. Tapi sekarang padang itu menghijau di tanah suci Mekah, Madinah. Kali sudah mengalir dan sekarang orang bisa main jet boat, main ski boat di danau yang memang sesuatu hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dan terjadi dan terlihat oleh mata nyata. Kalau menurut ilmu manalah mungkin, tapi akan tetapi itu terjadi di alam nyata. Nah, sama dengan satu penyakit juga sulit untuk diprediksi oleh kita sendiri sebagai manusia biasa, sulit. Makanya di YouTube saya sering menyampaikan bahwa seorang satropiningit itu banyak dan ilmunya bermacam-macam, berbeda-beda cara mendapatkan. Akan tetapi seorang satropiningit yang sudah dibaiat pada tahun 2019, dia tidak memiliki guru satupun, guru spiritual yang bersifatnya kebatinan. Dia tidak memiliki. Tapi semua ilmu di dalam dirinya itu ada. Baik ilmu yang bersifatnya untuk menjaga dirinya sendiri, untuk hal-hal yang lain pun beliau mampu melakukan dan terlihat oleh masyarakat. Itulah salah satu bait yang sejati. Tiba-tiba mungkin orang yang biasa-biasa tahunya kan, wah dia punya keanehan gitu. Misalnya jatuh dari pohon kok dia tertawa-tertawa, misalnya kan seperti itu. Padahal dia tidak punya ilmu kan. Itu satu barangkali terlihat oleh kita. Terus kemudian juga tabrakan misalnya, kok yang lainnya luka-luka, lecet, ada yang meninggal, dia sendiri enggak. Nah itu sudah salah satu ciri-ciri bahwa dialah memiliki, ada kemungkinan beliau itu seorang satropiningit. Dan sekarang di akhir zaman yang namanya ilmu kebatinan apapun, baik itu kebal senjata, baik itu kemampuan apapun yang bersifatnya spiritual itu hilang, tidak berbekas, hilang. Yang di kodam-kodam itu hilang, yang di senjata apapun hilang. Itu di akhir zaman. Dan itu dialami oleh diri saya sendiri. Itu hilang. Dan kalau saudaraku tahu bahwa kalau dulu itu bangsa jin itu berkeliaran setiap saat dan waktu. Tapi sekarang setelah asar, nah jam segini, jam 4 sore, jam 5 sore itu sudah nggak ada berkeliaran. Kawan-kawan saya menyampaikan bahwa Dajjal sudah turun katanya. Jadi kalau kami nggak sembunyi, kami akan dibunuh oleh Dajjal. Kalau tidak dibunuh, kami harus ngikutin kemauan Dajjal. Nah, saya tanya, itu kan sebuah hayalan, sebuah cerita lah, ceritanya Kang Indra, bullshit lah gitu kan. Mungkin seperti itu. Tapi itu disampaikan oleh teman-teman sebangsa jin, bangsa jin. Memang tidak ada. Apalagi malam nanti Isya gitu sampai subuh itu nggak ada. Kalau dulu kan ada rasa takut, terus melihatlah bangsa pocong, bangsa nyipunti, bangsa apa, sekarang nggak ada. Setelah maghrib itu nggak ada, apalagi Isya nggak ada, kosong, nggak ada. Jadi adanya itu hanya waktu pagi sampai sore hari. Makanya nanti suatu saat orang motor-motor gitu akan terekam. Karena memang frekuensinya sudah berubah. Kalau dulu kan sulit kan kita merekam yang gaib-gaib gitu kan, sulit kan, hanya tertentu saja, wah kelihatan cahaya, kelihatan banyak. Kalau nanti akan terlihat oleh HP merek apapun, akan terlihat, atau oleh kamera akan terlihat, karena gelombang elektromagnetnya sudah berubah, tidak seperti sebelum tahun 2019. Akibat dari pemanasan global itu berpengaruh terhadap seluruh alam, terhadap gelombang elektromagnetik, terhadap obat-obatan, terhadap pikiran kita. Itu merubah secara total itu pemikiran manusia, kemudian juga ketahanan daripada tumbuh-tumbuhan itu berubah. Makanya
saya sisipkan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu akan timbul dan sudah timbul penyakit-penyakit baru yang sulit dimengerti. Sulit dimengerti dan susah untuk diobati. Kenapa? Bukan obatnya nggak manjur, bukan. Karena frekuensi gelombangnya sudah berbeda. Obat-obat tentu misalnya untuk sakit kepala itu kita minum obat apa gitu, biasanya itu waras sembuh gitu. Nah, pada saat sekarang itu sulit. Kalau biasanya 1 sembuh, 2 sembuh, nanti mungkin 5 baru sembuh minum obat itu. Karena ada perbedaan gelombang elektromagnetik berpengaruh terhadap hidup dan kehidupan di bumi ini. Nah, makanya seorang cytopenic itu sesuatu hal yang aneh. Kenapa? Beliau memiliki ilmu, baik ilmu yang sifatnya dasar maupun yang tertinggi. Beliau memiliki ilmu tapi tidak punya guru. Dan beliau pun tidak memiliki murid, walaupun banyak yang ingin menjadi muridnya, tapi beliau itu tidak pernah mengangkat sebuah keluarganya atau orang lain untuk jadi muridnya atau mendirikan padepokan atau yayasan, itu enggak. Cytopenic itu ada tapi tiada tapi ada. Itulah seorang cytopenic sejati yang memang dia lulus menjadi seorang yang adil. Kalau yang cytopenic yang biasa itu banyak sekali. Yang mempunyai kemampuannya beda-beda banyak. Nah, pada saat sekarang sudah nggak ada lagi. Kalau yang biasanya bisa mengobatin gitu, itu cepat atau lambat dia akan tidak berfungsi. Jampi nggak berfungsi. Terus orang yang biasa bisa berkomunikasi dengan bangsa alam gaib itu sudah hilang. Makanya aneh kalau di YouTube ada orang bisa meramal, aneh saya. Ramalannya dari mana? Dari bahasa batin sudah nggak ada, udah hilang, nggak ada. Apa ngambil dari buku apa kan? Nggak ada. Ramalan pun nanti akan kacau. Yang disebut kolaborator itu akan kacau nanti. Kenapa? Karena sudah alam itu sudah berubah, sudah tidak bisa lagi diprediksi seperti dulu lagi. Makanya penyakit akan muncul, padi-padi akan mengalami gagal panen, banyak nanti akan mengalami hal yang aneh. Termasuk hewan juga akan meninggal, ikan-ikan akan meninggal, bukan satu bukan dua. Kalau kita punya kolam gitu 100 semuanya meninggal, ada punya ayam 100 habis semuanya meninggal. Jadi seperti itu karena untuk menyamakan frekuensi makhluk hidup dengan frekuensi yang sekarang akan datang, itu mempengaruhi jiwa dan pikiran kita. Dan pikiran kita kalau tidak stabil itu akan mengalami akan anpal kan, seperti itulah. Makanya penyakit akan muncul itu kenapa? Karena frekuensinya sudah berbeda. Kalau yang dulu kita kan bangun tidur itu segar gitu. Kalau sekarang berubah, pegal-pegal gitu, lemas, pusing-pusing, itu karena perubahan frekuensi. Ketika perubahan frekuensi itu oksigen sesungguhnya itu mulai berkurang kadarnya. Seorang peneliti belum meneliti kadar oksigen, nggak ada kan kadar emas sekian karat kan kadarnya, atau air mungkin kemudian udara kan belum 100%. Misalnya di luhur kadarnya 50%, mungkin ya di Jakarta mungkin 25%, itu kan belum seperti itu. Nah, ketika itu udara itu di dalam frekuensi atau kadarnya mungkin rendah atau sangat rendah, itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita dan kesehatan kita. Nah, saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Saudaraku semuanya, jangan lupa malam minggu berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang-orang yang sudah tiada. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.